Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 23. Sebab barang siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun 2006, Jose Luis de Jesus Miranda, seorang pengkhotbah di Miami, Florida, menyatakan bahwa dirinya adalah si antikristus. Alih-alih percaya kepada Yesus dari Nazaret, ia mengarahkan pengikutnya untuk percaya kepada Kristus yang datang untuk kedua kalinya, yaitu dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa dirinya lah Kristus yang datang untuk kedua kalinya itu. Ia mengajari bahwa dosa, iblis, dan neraka itu tidak ada. Dan para pengikutnya menorehkan tato angka 666 di dalam tubuh mereka. 2 kali pernikahannya kandas oleh perceraian, kekayaannya bermasalah, dan konon pengikutnya 2 juta orang tersebar di berbagai negara. Dan tahun 2013, kanker hati merenggut nyawanya dan ia meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, seorang percaya yang peka rohani pasti menyadari bahwa saat-saat ini adalah masa akhir dari akhir zaman. Keadaan, kejadian, atau peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini semakin menguatkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya sudah dekat. Alkitab menyatakan bahwa sebelum hari itu tiba, sebelum kedatangan Kristus kedua kalinya itu tiba, maka ada tanda-tanda menyertai pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Itu akan kita lihat tanda-tanda itu, yaitu terjadinya kemurtadan, terjadinya penyesatan, kesukaran, atau masa-masa sulit dan sebagainya. Tanda lain semakin mempertegas tentang akhir zaman adalah munculnya antikristus. Walaupun Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sesungguhnya hal antikristus ini bukanlah sesuatu hal yang baru, karena sudah ada sejak lama, bahkan sejak Rasul Yohanes sudah ada dalam masa itu. Antikristus adalah oknum-oknum pengikut iblis yang menentang Tuhan Yesus Kristus atau mengambil tempat Yesus Kristus untuk menyesatkan manusia. Antikristus berusaha merusak persekutuan hidup orang percaya dengan menyisipkan kebohongan dan kebenaran atau ajaran yang menyesatkan itu. Hal ini nyata ditunjukkan oleh antikristus di dalam kehidupan sekarang ini adalah sikap penolakan dan penyangkalan terhadap Bapa dan juga anak, yaitu Yesus Kristus. Dengan ajaran palsunya, antikristus secara tegas menolak Kristus sebagai anak Bapa dan menolak doktrin inkarnasi Kristus. Boleh kita baca Bapak Ibu dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Penolakan terhadap Kristus sebagai anak otomatis juga menolak Bapa yang mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala pendusta.
iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Pekerjaan iblis masa kini telah menghadirkan orang Kristen palsu, penginjil palsu, kebenaran palsu, jemaat palsu, dan doktrin yang palsu. Segalanya diputar balikkan, yang serius dientengkan, yang benar diselewengkan, yang nyata dibilang tidak ada. Kristus dilawan oleh antikristus. Munculnya antikristus dimulai dari umat Kristen itu sendiri. Yohanes menuliskan di dalam ayat 19, siasat ini dimulai dari kalangan komunitas Kristen sendiri, layaknya musuh di dalam selimut, alias Kristen aspal, asli tapi palsu. Pada masa kini Bapak Ibu telah muncul banyak antikristus dan semakin kompleks dalam segala bidang dan aspek kehidupan. Dan juga semakin lembut mereka menyerang doktrin gereja yang benar. Coba kita lihat Bapak Ibu, saya sering menyimak apa yang disampaikan oleh seorang artis lawak, Mongol Stres, dengan terang-terangan mengupas bagaimana komunitas satanik hidup. Dan ternyata Bapak Ibu, pengikutnya ada di semua belahan negara. Mereka menggunakan kelemahan kita, keadaan kita, penderitaan kita untuk menarik kita menjadi pengikutnya dan menjauh dari Tuhan. Penyesatan itu digunakan melalui kelemahan kita, misalkan dalam aspek ekonomi. Kemunculan mereka di sekitar kita membuat kehidupan kita seakan-akan dan seolah-olah diterima. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menarik kita sebagai pengikut mereka. Penyesatan memang ampuh merebut pengikut, apalagi pada zaman yang penuh tiruan dan tipu daya ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, camkanlah firman Tuhan. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Tetaplah waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Seberapa berat pun tekanan yang ada, jangan sampai menyangkal Kristus. Sebab ingat Bapak Ibu, di dalam Kristus ada mahkota kehidupan bagi kita yang setia dalam iman sampai pada akhirnya. Kita tidak boleh menyerah. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk terus membangun rohaniah kita. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia di dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dalam surat Ibrani mengingatkan kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, gereja kita HKBP Pasar Rebo senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dalam kehidupan kita. Salah satunya kita diberikan renungan pagi. Mungkin saja dari Parhalado kita memberikan renungan-renungan malam. Jangan lewatkan dengan membaca firman Tuhan. Sebab itulah kekuatan kita untuk menyerang penyesat-penyesat yang datang
untuk menyerang iman percaya kita. Hadapilah segalanya, kehidupan kita, perjalanan hidup kita tetap di dalam Kristus. Dan tetaplah mengenakan perlengkapan senjata rohani kita. Efesus 6 ayat 10-20. Karena apa Bapak Ibu? Yang kita hadapi bukanlah perlawanan secara fisik, tetapi perlawanan secara roh, di mana iblis sangat senang, sangat gentar untuk merebut kita menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, kita diingatkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalaupun kita Bapak Ibu menjalani aktivitas kita satu hari ini, tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami ada banyak tantangan yang boleh kami rasakan. Ada banyak pergumulan yang boleh kami gumuli dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin percaya Tuhan, jika Tuhan bersama dengan kami, maka kami dapat melaluinya. Oleh karena itu Tuhan, dalam perjalanan hidup kami satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.